Shalom, saudara-saudaraku, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh sangat bersyukur kami karena diberikan lagi kesempatan untuk menikmati hari yang baru, nafas hidup yang baru, dan kesempatan yang baru. Oleh karena itu, Tuhan mengawali segala aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami mau datang dalam satu persekutuan dengan Tuhan, untuk belajar lagi dengan firman-Mu, belajar lagi untuk dikuatkan, dihiburkan, dan dimampukan dalam melakukan berbagai tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, bahkan menjadikan firman itu sebagai pedoman dan pelita kami selaku orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur pasalnya yang ke-65, Mazmur pasal 65, ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur 65, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tetapi hendaklah kita semua terus menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ada salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Shalom, damai di hati. Nah, saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni mensyukuri berkat alam. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berkat itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan Allah maupun dari sesama kita. Baik itu berupa materi ataupun berupa karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Nah, saudaraku, berkat Tuhan Allah adalah kebaikan yang dianugerahkan kepada kita. Dan berkat itu juga termasuk kehadirannya yang terus menguatkan kita ketika kita menghadapi pergumulan dan permasalahan hidup yang Dia izinkan kita alami atau kita rasakan. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu memiliki kuasa kasih yang bukan sekedar berkat kepada umatnya, tetapi berkat dari Tuhan Allah yang dinyatakan lewat perbuatan-perbuatan yang dahsyat bagi seluruh bumi. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, itu merupakan suatu jawaban yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara-saudara, di mana Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kepada setiap kita. Dan berkat yang mau Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita terkadang tidak hanya ketika kita mengalami berkat sukacita, berkat kebahagiaan, tetapi ternyata berkat daripada Tuhan itu
bisa datang dan hadir juga ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami ujian dan tantangan kehidupan. Nah, dalam ayat yang ke-6 sangat jelas dikatakan bahwa dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Ini merupakan suatu penekanan yang jelas bahwa Tuhan Allah menjadi suatu kekuatan. Tuhan Allah memberikan satu jaminan dalam kepercayaan bahwa Dia mampu menyelamatkan segala sesuatu sampai ke ujung bumi, bahkan pun sampai ke pulau-pulau yang jauh yang mungkin juga belum terjangkau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Hal ini memperlihatkan bahwa Tuhan memiliki peran dan kuasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itulah maka firman Tuhan ini mengajak kita, mengingatkan kepada kita ketika kita menghadapi berbagai ujian, menghadapi berbagai tantangan kehidupan, walaupun juga itu berkaitan dengan Allah, tetapi berkat itu pun bisa datang daripada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah seringkali menjawab dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat untuk membangun dan menyadarkan kita, bahkan juga dalam hal ini menyadarkan umat-Nya, umat Israel. Bahkan Tuhan Allah hendak menggunakan tindakan kedahsyatannya yang menghancurkan manusia agar kagum atas keadilannya untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Ketika manusia menyadari bahwa ia tidak dapat membenarkan diri dan kemudian menyerahkan kepada Tuhan Allah yang benar dan adil, maka dia diselamatkan dari kekurangan-kekurangannya. Nah, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus disalibkan karena pemberontakan kita, agar kita dibangkitkan demi keadilan dan pembenaran. Itu yang tertulis dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-21. Nah, saudaraku, Tuhan Allah memberi ruang dalam hidup manusia agar membenahi diri dan dapat hidup selamat demi keadilan Tuhan Allah ditegakkan. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan, Engkau menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan. Tuhan Allah memperlihatkan keperkasaannya yang mengatasi ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh, agar keadilan itu didapat oleh mereka atau dapat mereka rasakan. Nah, keluarga Kristen, sebab itu gereja bersyukur atas keselamatan karena keadilan Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Bahwa kepedulian Tuhan Allah kepada orang percaya dengan meredakan deru lautan. Sebab Tuhan Allah berkuasa atas semua bangsa, baik yang diam di pulau-pulau maupun di gunung-gunung, bahkan dimanapun yang ada di bawah kolong langit ini. Tuhan memiliki kuasa atas semuanya itu. Laut, perairan, di gunung, daratan, di udara, semua itu ada dalam kuasa Tuhan Allah. Demikian setiap orang percaya terpanggil untuk menyatakan diri sebagai saksi iman bagi orang-orang yang masih jauh, agar kedahsyatan Tuhan Allah dinyatakan juga bagi semua manusia, agar keselamatan dimiliki secara universal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini juga mengajak kita agar supaya mensyukuri berkat Allah, mensyukuri apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan akal bagi kita sebagai manusia untuk mengelola alam ciptaan yang ada. Jangan kita menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan karuniakan, tapi marilah kita bersyukur bersama-sama. Marilah kita melihat apa yang telah Tuhan karuniakan itu untuk kita kelola, untuk juga menjadi berkat bagi kehidupan pribadi
bagi kehidupan keluarga dan bagi siapapun. Dan tentunya yang lebih penting daripada itu, kiranya firman Tuhan ini mengajak kita untuk lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan pula peka terhadap orang-orang yang jauh daripada kita. Sehingga benar-benar seperti kata firman Tuhan, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Artinya, biarlah kita menjadi saksi-saksi yang hidup untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau. Begitupun juga kita menjangkau mereka yang sudah terjangkau dengan mengingatkan betapa besar dan betapa mulianya Tuhan dalam kehidupan saya dan juga kehidupan saudara-saudara. Terpujilah Kristus, amin, firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sehingga renungan harian keluarga di saat ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang perbuatan-perbuatan yang dahsyat daripada Tuhan Allah selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami, bahkan pula mendatangkan pengharapan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami boleh bersyukur atas semuanya itu. Begitupun ketika Engkau mengajak kami untuk bersyukur atas alam semesta yang Tuhan anugerahkan bagi kami, biar kiranya kami sadar bahwa berkat yang Tuhan anugerahkan itu dapat kami kelola, dan itu juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan juga menjadi berkat bagi diri kami sendiri. Dan ajarlah kami untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Allah, kami di saat ini hendak mendoakan gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, badan pekerja majelis sinode yang ada, bahkan terlebih khususnya Tuhan Yesus berkati juga Gereja Jemaat Gemim Maranatha Paslatan. Tuhan berkati BPMJ yang ada, Ketua Pendeta Silvana Lili Marlene Kaunang Tuaidan. Tuhan berkati dia dalam tugas tanggung jawab yang ada, bersama juga semua anggota BPMJ, pelayan khusus, bahkan juga komisi-komisi BIPRA, komisi-komisi kerja, dan juga senantiasa seluruh anggota jemaat yang memberi diri dalam kepelayanan melayani-Mu di gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai setiap talenta mereka untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga senantiasa menjadikan media ini sebagai alat untuk pemberitaan firman-Mu lewat channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslatan yang dikelola oleh multimedia jemaat yang ada. Tuhan berkati mereka yang memberi diri, kiranya mereka boleh dipakai melalui talenta mereka untuk membantu pekabaran Injil di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkati kehidupan dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, diberkati semua orang yang menonton setiap tayangan-tayangan renungan harian keluarga yang ada di channel YouTube ini. Tuhan berkati mereka yang lemah iman. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan berikan pengharapan bagi mereka. Sehingga lewat firman yang disampaikan di saat ini, ada kekuatan, ada penghiburan daripada-Mu. Bahkan pula Tuhan, ketika ada yang menonton yang saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, Tuhan, jamahan tangan kasih-Mu akan memberikan kesehatan kesembuhan daripada-Mu. Dan mereka boleh melakukan lagi berbagai tugas kerja tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Dan bagi senantiasa mereka yang sudah mengerjakan pekerjaan, Tuhan, Engkau mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik. Tuhan Allah, diberkati juga kehidupan pendidikan, karir dari setiap kami. Kiranya kami boleh mencapai apa yang menjadi harapan, cita-cita dan kerinduan setiap kami. Dan biar kiranya dimanapun kami berada, kami boleh mempermuliakan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, ini doa, ungkapan syukur permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Nah saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Semoga firman Tuhan ini terus membimbing, menuntun dan mengarahkan kehidupan kita untuk lebih bersyukur lagi atas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Begitupun juga dengan alam semesta yang Tuhan karuniakan bagi kita. Kiranya kita mengelola itu semua untuk menjadi berkat baik pribadi, keluarga, bahkan bagi banyak orang di luar sana. Dan untuk itu, menutup akan renungan harian keluarga di saat ini, tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share akan video ini sehingga semakin banyak orang yang
mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, dan semakin banyak orang yang terberkati lewat firman Tuhan dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Dan tentunya jangan lupa juga untuk di-subscribe YouTube channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.